Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Ahmad ya, yang sedang kurang sehat, untuk mata kuliah fisiologi hewan, supaya ini cepat selesai mata kuliahnya, nanti mungkin juga ada praktikum, saya rapel saja ya untuk pertemuannya. Maaf ya saya rapel karena nanti pasti akan banyak kegiatan dari kaprodinya, entah itu rapat ataupun kegiatan kampus lainnya. Jadi semoga apa yang saya rangkum dari materi ini, pertemuan 9 dan 10, tetap bisa diserap dengan baik oleh Ahmad, dan semoga yang sakit disehatkan dan bisa kembali kuliah. Oke, saya mulai saja. Di pertemuan 9 ini kita akan masuk ke bahasan sistem ekskresi ataupun pengeluaran pada hewan. Sistem ekskresi adalah sistem organ pada makhluk hidup yang berfungsi untuk mengeluarkan ekskret. Ekskret ini adalah sisa metabolisme yang tidak lagi berguna dan harus dibuang dari dalam tubuh. Sesuai dengan jenis makhluk hidupnya, sistem ekskresinya sangat bervariasi dalam fungsi dan kompleksitas. Semakin tinggi tingkatan suatu makhluk, umumnya makin kompleks sistem ekskresinya. Untuk sistem ekskresi, ini ada sistem ekskresi pada hewan tidak bertulang belakang dan bertulang belakang, yaitu invertebrata dan vertebrata. Sistem ekskresi pada hewan invertebrata ini adalah berbeda dengan sistem ekskresi pada vertebrata. Invertebrata ini belum memiliki ginjal yang bertutur sempurna seperti yang dimiliki pada vertebrata. Pada umumnya, invertebrata ini memiliki sistem ekskresi yang sangat sederhana, dan sistem ini berbeda antara invertebrata satu dengan invertebrata lainnya. Alat ekskresinya ada yang berupa saluran Malpighi, nephridium, dan sel api. Nephridium ini adalah tipe yang umum dari struktur ekskresi khusus pada invertebrata. Yang akan kita bahas ini invertebrata berupa protozoa, annelida, planaria, dan insekta. Sebentar ya. Halo. Oke, saya lanjutkan ya. Sistem ekskresi pada hewan sel 1, protozoa ini tidak memiliki organ pengeluaran khusus, sehingga zat sisa metabolisme
dikeluarkan melalui rongga berdenyut vakuola kontraktil atau melalui kulit secara difusi melalui dinding sel dan osmosis, contohnya pada amuba dan paramecium. Sistem ekresi protozoa ini misalnya pada paramecium dilakukan oleh vakuola kontraktil. Vakuola ini biasa ditemukan pada protozoa yang hidup di air tawar. Disebut vakuola kontraktil karena vakuola ini bisa membesar dan mengecil. Selain untuk ekresi, vakuola kontraktil ini juga berfungsi sebagai pengatur tekanan osmosis. Itu sebabnya sering disebut dengan sebagai osmoregulator, yaitu untuk mengatur kadar air dalam sel. Ini bisa dilihat ada contohnya ya pada ini, mungkin pada paramecium. Ini ada organ-organnya, ada celah mulut, ada ada saluran radiasi vertikal, vakuola kontraktil, kemudian ada pembentukan vakuola kontraktil. Kemudian sistem ekresi pada cacing pipih. Alat ekresi planaria atau disebut dengan cacing pipih adalah sel-sel api atau dalam sel. Cairan tubuh ini yang melewati sel api akan disaring, lalu zat-zat sisa yang dikandungnya akan diserap oleh sel api. Gerakan bulu getar di dalam saluran sel api ini akan mendorong zat air ke arah saluran gabungan. Melalui saluran gabungan inilah akhirnya zat sisa ini akan dibuang keluar melalui lubang ekresi. Cacing pipih mempunyai organ nefridium yang disebut sebagai fotonefridium. Fotonefridium tersusun dari tabung dengan ujung membesar mengandung silia. Di dalam fotonefridium terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia. Tiap sel api ini mempunyai beberapa flagela yang gerakannya seperti gerakan api lilin. Air dan beberapa zat sisa ini akan ditarik ke dalam sel api. Gerakan flagela ini akan berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekresi. Pada tempat tertentu, saluran bercabang ini akan menjadi pembuluh ekresi yang terbuka sebagai lubang di permukaan tubuh nefridiofora, dan air akan dikeluarkan lewat lubang nefridiofora ini. Nah, itu pada pinggir-pinggirnya bisa dilihat itu lubang nefridioforanya. Sebagian besar sisa nitrogen ini tidak akan masuk ke dalam saluran ekresi. Sisa nitrogen ini akan lewat dari sel ke sistem pencernaan dan diekskresikan lewat mulut. Beberapa zat sisa ini akan berdifusi secara langsung dari sel ke air. Nah, ini ada inti sel, silia, penyaringan cairan tubuh, ada tubulus, saluran, dan frame selnya itu pada pada cacing pipih. Nah, ini untuk gambar karakteristik struktur tubuh terpilih yang terdiri dari organ-organ sederhana. Dan ini saluran berujung pada permukaan tubuhnya. Ada sel api, nukleus, silia. Untuk sistem ekresi pada annelida, sistem ekresi pada cacing tanah merupakan sistem nefridium. Setiap segmen tubuh cacing tanah mengandung sepasang nefridium sebelah kiri dan kanan, kecuali pada 3 segmen pertama dan 1 segmen terakhir. Setiap nefridium itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, nefrostoma, yaitu corong bersilia yang terdapat pada rongga tubuh semu, pseudocellum. Bisa dilihat itu nefrostomanya, nefrostom itu. Kemudian yang kedua itu saluran atau pipa halus yang berliku, disebut dengan ductus excretorius. Bagian akhir dari saluran ini membesar dan ujung akhir saluran ini akan berakhir pada nefridiofor, lubang nefridia. Yang ketiga, nefridiofor merupakan lubang tempat pengeluaran sisa metabolisme, terletak pada permukaan ventral tubuh cacing. Jumlahnya 3 segmen itu bisa sepasang. Kemudian proses ekresi annelida, cairan masuk ke nefrostom, mengalir di nefridia, dan akhirnya terjadi penyerapan zat. Dan akhirnya zat diedarkan seluruh kapiler sistem ekresi cairan tubuh dikeluarkan oleh nefridofor. Kemudian alat ekresi pada serangga. Alat ekresi serangga ini misalnya belalang berupa pembuluh malpighi. Pembuluh malpighi ini berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dengan jumlah banyak
dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Pembuluh ini melekat pada satu atau kedua ujung usus menuju rongga tubuh ke segala arah. Nah, itu ada perut tengah, lambung, ada tubuh malpighi, rektum, anus, usus, dan perut belakang. Kemudian ada garam, air, dan limbah nitrogen, dan perut tengah. Kemudian ada feses dan urin dan anus. Nah, itu untuk pengeluarannya. Dan di bagian usus itu perut belakang terjadi penyerapan kembali H2O, air, ion, dan molekul organik yang masih berguna. Kemudian di sini ya, lanjutannya untuk saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh malpighi, bahan yang mengandung nitrogen itu akan diendapkan sebagai asam urat, sedangkan air dan berbagai garam ini akan diserap kembali biasanya secara osmosis dan tanpa aktif. Asam urat dan sisa air ini masuk ke usus halus, dan sisa air ini akan diserap lagi sehingga kotoran serangga berupa butiran padat yang mengandung kristal asam urat. Di samping pembuluh malpighi, serangga ini juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi berupa CO2. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Nah, ini bagian-bagian dari serangga, ada bagian kepala, torak, dan abdomen, antena, dan senyawa ini ya, matanya itu pada menyusun matanya itu. Menyusun matanya jadi pada serangga, pada belalang, pada lalat itu biasanya itu lebih dari satu gitu. Jumlah matanya ada yang omatidia atau omatalium gitu kalau tidak salah itu. Dan ini sistem ekskresi pada serangga itu. Kemudian juga ada sistem digestif, pencernaannya sampai itu ke anus itu. Kemudian sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Yang pertama pada ikan, alat ekskresi pada ikan berupa sepasang ginjal yang memanjang, opisthonekros, dan berwarna kemerah-merahan. Pada beberapa jenis ikan seperti ikan mas, saluran ginjal kemih ini menyatu dengan saluran ginjal kelamin yang disebut dengan saluran urogenital. Saluran urogenital ini terletak di belakang anus, sedangkan pada beberapa jenis ikan yang lain ini memiliki kloaka. Karena ikan hidup di air, ikan harus selalu menjaga keseimbangan tekanan osmotiknya. Pada ikan yang bernafas dengan insang, urin dikeluarkan melalui kloaka ataupun
porus urogenitalis, dan karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Pada ikan yang bernafas dengan paru-paru, karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dan urin dikeluarkan melalui kloaka. Mekanisme ekresi pada ikan yang hidup di air tawar dan air laut itu berbeda. Ikan yang hidup di air tawar mengekskresikan amonia dan aktif menyerap oksigen melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, ikan yang hidup di laut akan mengekskresikan amonia melalui urin yang jumlahnya sedikit. Jadi itu perbedaannya ya, mekanisme ekresi pada ikan air tawar dan air laut. Jika pada ikan air tawar itu dia itu ini ya, mengekskresikan amoniaknya itu mungkin lebih banyak gitu. Jadi itu supaya airnya itu tidak terlalu tawar, karena ikan itu pasti itu butuh salinitas ataupun kadar garam gitu. Jadi itu dia mengeluarkan yang banyak supaya kadar garamnya itu juga bisa menyeimbangkan homeostasis tubuhnya. Sedangkan pada ikan air laut dia itu sedikit mengeluarkan urin supaya air yang ada di dalam tubuhnya itu bisa terjadi homeostasis. Jika cairan yang ada dalam tubuh itu terserap cairan garam yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga dia tidak dehidrasi. Nah, ini adalah ekresi pada ikan ya, ikan air tawar dan air laut itu. Di sini bisa dilihat pada ikan air tawar dia mendapatkan air dan garam dari makanan, kemudian mineral diikat oleh insang, dan akhirnya air masuk secara osmosis lewat permukaan tubuhnya, dan akhirnya terjadi ekresi urin yang banyak dan lebih encer. Untuk ikan air laut, dia memperoleh air dan garam mineral dengan banyak minum air laut, kemudian air keluar lewat permukaan tubuh dan lewat insang, kemudian kelebihan garam akan dibuang lewat insangnya, dan ekresi urin yang pekat dan sedikit. Jadi ikan air tawar itu dia itu mengekskresikan urin lebih banyak supaya keadaan sekitarnya itu masih tetap ada kadar garamnya gitu. Sedangkan ikan air laut dia itu ekresi urinnya itu hanya sedikit, tapi dia itu lebih pekat gitu kadar garamnya, karena dia itu kan juga minum air laut yang mengandung banyak air garam. Kemudian tabel perbedaan mekanisme ekresi ikan air laut dan ikan air tawar seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 perbedaan. Ikan air laut itu tubuhnya lebih hipotonis dari air, jadi dia itu lebih banyak menyerap air sehingga air banyak itu yang keluar dari tubuh. Kemudian ikan air tawar tubuh lebih hipertonis dari lingkungannya sehingga air banyak yang masuk ke lewat permukaan tubuhnya. Kemudian ikan air laut ini akibatnya ikan laut ini banyak minum air laut untuk menutupi kehilangan air yang besar. Jadi dia itu sifat dari ikan air laut dia itu tubuhnya itu lebih hipertonis, itu lebih banyak menyerap air gitu supaya dia itu tidak kehilangan banyak air juga. Kehilangan banyak air juga karena lingkungan sekitarnya itu lebih banyak mengandung kadar garamnya yang ada di dalam tubuh. Kalau pada hewan tumbuhan, jika dia itu kadar garam yang ada di sekitarnya itu lebih banyak, otomatis dia itu akan mengalami dehidrasi, sehingga kita tidak disarankan untuk minum air laut itu yang mengandung garam, malah akan terjadi dehidrasi meskipun kita dalam kondisi haus. Sedangkan ikan air tawar dia itu tubuhnya itu lebih hipertonis gitu. Jadi dia itu meskipun bisa masuk juga air yang banyak, tetapi dia itu akan mengeluarkan air itu yang jumlahnya lebih banyak lagi gitu. Akibatnya ikan air tawar ini akan sedikit minum air.
Kemudian ikan air laut itu urin yang dihasilkan sedikit dan pekat. Ikan air tawar itu urin yang dihasilkan banyak dan encer. Kemudian ikan air laut itu ginjal memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Kemudian ikan air tawar ginjal dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan dengan cepat. Untuk ikan air laut, sebaliknya pada air laut itu mengekskresikan sampah nitrogen berupa trimetilamin oksida, mengekskresikan ion-ion lewat enzim dan mengeluarkan urin yang sedikit. Untuk ikan air tawar ini mengekskresikan amonia dan aktif menyerap ion anorganik melalui insang serta mengeluarkan urin dalam jumlah yang besar. Kemudian sistem ekskresi pada amfibi. Alat ekskresi utama pada katak adalah sepasang ginjal opistonefros yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang. Warnanya merah kecoklatan, bentuknya memanjang dari depan ke belakang. Sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju kantong kemih yang berupa kantong breathing tipis yang terbentuk dari tonjolan dinding kloaka. Fungsinya untuk menyimpan urin sementara. Pada katak jantan, saluran ginjal dan saluran kelaminnya itu menyatu, sedangkan pada katak betina itu tidak. Kemudian sistem ekskresi pada reptil. Sistem ekskresi pada reptil berupa ginjal, paru-paru, kulit, dan kloaka. Kloaka ini merupakan satu-satunya lubang untuk mengeluarkan zat-zat hasil metabolisme. Reptil yang hidup di darat, sisa hasil metabolismenya berupa asam urat yang dikeluarkan dalam bentuk bahan setengah padat berwarna putih. Kemudian sistem ekskresi pada aves, burung. Alat ekskresi pada burung terdiri dari ginjal, metanefros, hati, paru-paru, dan kulit. Saluran ginjal, kelamin, dan pencernaan ini bermuara pada sebuah lubang yang disebut dengan kloaka. Saluran ekskresi yang terdiri dari sepasang ginjal ini berwarna coklat yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus. Kloaka, burung ini akan mengekskresikan zat berupa asam urat dan garam. Kelebihan kelarutan garam ini akan mengalir ke rongga hidung dan keluar melalui nares ataupun lubang hidung. Burung ini tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada ujung ekornya dan fungsinya untuk meminyaki bulu-bulunya. Kemudian sistem ekskresi pada hewan menyusui atau mamalia itu sama seperti pada manusia, yaitu ada kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan urin melalui sistem ureter ya. Kemudian hati mengeluarkan urea dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Oke, ini pertemuan ke-9. Sekarang kita masuk ke pertemuan 10, yaitu sistem indera pada hewan. Sistem indera pada hewan ini macam-macam indera pada hewan itu ada pada serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Untuk indera serangga, indera pada serangga itu ada 4, yaitu ada indera penglihat, pembau, peraba, dan penangkap getaran suara. Namun indera penangkap suara disamakan dengan indera pembau atau peraba karena menggunakan alat yang sama. Untuk indera penglihat itu pada serangga ada 2 macam, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Ada juga serangga yang memiliki keduanya. Untuk mata tunggal, ocelli, mata tunggal adalah unit tunggal dari mata majemuk. Mata majemuk faset, mata majemuk ini terdiri dari ribuan mata kecil yang disebut dengan omatida. Tiap omatida ini berdiri sendiri tanpa mempedulikan omatida yang lainnya. Nah, ini contoh serangga yang memiliki mata majemuk. Ada 2 macam mata majemuk, yaitu mata majemuk aposisi, menyampaikan apapun yang dia lihat ke otak. Kemudian mata majemuk superposisi, menghasilkan satu bayangan penuh di retina seperti mata manusia.
Kemudian indera peraba dan indera pembau. Pada serangga, indera peraba dan pembau adalah sungut atau antena. Pada ujung antena terdapat alat penangkap getaran suara. Jadi indera peraba dan pembau itu pada bagian sungutnya atau pada bagian antenanya ya. Pada serangga. Dan pada ujung antena itu terdapat alat penangkap getaran suara. Antena pada serangga ini terletak pada salah satu ruas kepala di atas mulut itu dan dapat digerak-gerakkan. Ruas pertama antena ini yang pertama itu disebut dengan scapus, melekat pada kepala. Ruas kedua disebut dengan pedicel, dan ruas berikutnya secara keseluruhan disebut dengan flagellum. Kemudian indera ikan ini mempunyai beberapa indera, yaitu indera melihat, pendengar, pembau, dan gustasi. Untuk indera penglihat ini pada ikan berupa mata yang dilapisi dengan lapisan tipis tembus cahaya. Kornea mata ikan ini berbentuk datar dan lensanya berbentuk bulat. Akomodasi lensa mata ini tidak dilakukan dengan memipihkan dan menjemputkan mata, tetapi dengan mengubah kedudukan lensa ke arah belakang. Kemudian indera pendengar pada ikan hanya berupa telinga bagian dalam. Telinga ikan ini terletak di bagian dalam yang tertutup kulit luar kepalanya. Telinga itu berada pada kedua sisi kepala yang tertutup tadi. Namun, walaupun berada di dalam, telinga ikan ini berfungsi dengan baik. Kemudian indera pembau dan gustasi. Indera pembau pada ikan digunakan untuk mencari makanan mereka, dan gustasi pada ikan sebagai mengetahui perubahan tekanan air sehingga ikan dapat mengetahui kedudukannya di dalam. Kemudian alat indera pada amfibi. Amfibi itu hanya memiliki dua indera, yaitu indera penglihatan dan pendengar. Untuk indera penglihat, pada katak terdapat kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Pada kelopak mata ini terdapat membran lipstikan selaput tidur, dan fungsinya menjaga mata dari gesekan ketika di dalam air dan menjaga mata agar selalu lembab ketika di darat. Kemudian untuk indera pendengar, telinga amfibi ini terdiri dari telinga bagian tengah dan bagian dalam. Yang paling luar itu berupa selaput gendang telinga yang fungsinya menangkap getaran suara. Kemudian indera reptil memiliki dua indera, yaitu indera penglihat dan pembau. Indera reptil kurang berkembang sehingga reptil memiliki indera pembau yang tajam. Kemudian indera pembau ini terletak pada langit-langit rongga mulut. Lidah ini berfungsi sebagai zat kimia berupa gas ke reseptor yang terletak di langit-langit mulutnya. Ujung lidahnya ditempelkan ke indera pembau sehingga reptil itu dapat mencium bau mangsanya. Kemudian indera penglihat pada ular ini berupa mata. Mata ular ini sangat tajam, dapat melihat panas tubuh makhluk hidup lainnya. Kemudian indera burung itu ada 3 ya. Ada indera penglihat, pembau, dan pendengar. Dan indera burung ini berkembang dengan baik. Untuk indera penglihatan, indera yang berkembang dengan baik adalah indera penglihatan, sedangkan indera lainnya kurang berkembang. Susunan bola matanya itu hampir sama dengan bola mata pada manusia. Lensa burung ini bisa berakomodasi dengan mencembung atau mencekung. Selain itu, retina pada burung ini juga terdapat sel batang dan sel kerucut. Nah, jadi pada penglihatan pada burung itu, jika dia itu lebih banyak sel kerucut atau sel batangnya, dia itu pasti memiliki kelebihan untuk fungsinya itu lebih jelas itu untuk melihat keadaan sekitarnya sampai pada jarak tertentu, baik itu siang hari ataupun malam hari. Kemudian indera pembau dan pendengar, burung tentu saja dapat mencium bau, namun tidak seperti hewan lainnya, burung itu tidak mengandalkan indera penciumannya untuk mencari ibu ataupun makanan mereka, karena indera penglihatannya itu sudah sangat bagus. Pertama kali burung ini akan mengandalkan mata, kemudian baru telinganya, kemudian hidungnya. Kemudian indera mamalia, pada umumnya semua indera yang ada
pada mamalia itu sudah berkembang dengan baik. Beberapa jenis mamalia itu memiliki kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan. Contohnya, kucing dan anjing memiliki daun telinga yang dapat digerakkan sehingga membantu mereka untuk menangkap bunyi yang kuat. Anjing itu memiliki indera pembau yang tajam, kelelawar itu indera penerangannya yang sangat tajam untuk mengenali getaran, sehingga mereka itu tidak akan tertabrak ya dalam keadaan yang gelap. Baik ya, ini yang bisa saya sampaikan pertemuan 9 tadi, sistem ekskresi, dan 10 sistem indera pada hewan. Atas perhatiannya Ahmad, semoga Ahmad ini sehat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.